semakin rajin berjamaah, semakin rajin bertengkarnya. Tetapi kenapa di Al-Quran sendiri, kalau memang itu sebagai tiang agama, kalau itu memang menjadi ukuran seseorang, kalau tidak sholat amalnya tidak ada yang diterima, kenapa dalam Al-Quran ibadah sholat hanya sekali-kali disebutkan? Nah, saya jujur mau berkata, Nabi Muhammad sholatnya gimana? Saya mau niru sholatnya seperti Nabi Muhammad. Artinya dalam komunikasi sehari-hari, kalau saya memerintahkan kamu hanya sekali dua kali, tidak akan berbeda dengan ketika saya menyuruh kamu berkali-kali. Betul enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'd. Kalian tahu kelompok Quraniyun? Kalian tahu kelompok Ingkarus Sunnah? Atau kalian masih merasa asing dengan julukan tersebut? Pada dasarnya, Quraniyun atau Ingkarus Sunnah adalah kelompok atau individu manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan hukum dalam beragama. Sekilas, nampak wajar seseorang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan hukum dalam beragama. Akan tetapi, Quraniyun atau Ingkarus Sunnah adalah suatu pemahaman yang menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena Quraniyun atau Ingkarus Sunnah adalah sebuah kelompok yang hanya mengambil dalil Al-Quran, menjadikan Al-Quran satu-satunya sumber hukum dalam beragama, tetapi menafikan atau menolak sunnah sebagai dasar hukum Islam. Berikut ini ciri-ciri Quraniyun atau Ingkarus Sunnah yang berkembang di tengah masyarakat. Simak videonya. Saya melihat bahwa ibadah sholat ini menjadi panglima dalam beragama. Untuk mengukur kebenaran seseorang beragamanya benar atau tidak, lihat saja di sholatnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad haddamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haddamaddin. Barang siapa meninggalkan salat berarti menghancurkan agama. Lalu ada lagi hadis, wah segudang nih saya teman-teman. Ya, banyak ratusan hadis tentang salatnya. Ya, antara lain, inna awwala ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-salatu. Nanti amalan-amalan yang pertama-tama dihisab oleh Allah adalah salat. Barang siapa yang tidak sholat maka semua amalnya tidak diterima. Ya. Banyak banget deh. Nah, hadis-hadis inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam dalam beragama terjebak dalam agama seremoni, agama ritual. Di mana ibadah sosialnya, di mana spiritualnya? Kita sibuk bikin masjid. Ya, semakin rajin berjamaah, semakin rajin bertengkarnya. Tetapi kenapa di Al-Quran sendiri, kalau memang itu sebagai tiang agama, kalau itu memang menjadi ukuran seseorang, kalau tidak sholat amalnya tidak ada yang diterima, kenapa dalam Al-Quran ibadah sholat hanya sekali-kali disebutkan dan tidak berulang-ulang? Itu pun secara global saja, aqimus shalah. Berapa kali sehari tidak disebutkan, rakaatnya tidak disebutkan, apa yang dibaca juga tidak disebutkan. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana protokol sholat itu dilakukan. Dan sampai sekarang sholat orang berbeda-beda. Nah, saya jujur mau berkata, Nabi Muhammad sholatnya gimana? Saya mau niru sholatnya seperti Nabi Muhammad. Artinya dalam
komunikasi sehari-hari, kalau saya memerintahkan kamu hanya sekali dua kali, tidak akan berbeda dengan ketika saya menyuruh kamu berkali-kali. Betul enggak? Ya. Kalau ya itu memang tiang agama, kalau itu memang landasan seseorang amalnya tidak diterima kalau tidak sholat, ya mungkinnya dikatakannya 1000 kali dalam Al-Quran ini. Itu yang jadi persoalan. Jadi sampai sekarang tidak ada yang tahu Nabi Muhammad itu sholatnya seperti apa. Saya ingin meniru seperti Nabi sholatnya. Ayo, sedekap nggak Nabi? Nabi tangannya digoyang-goyang nggak? Nggak tahu juga. Nabi baca Fatihah nggak? Baca basmalah nggak? Nggak tahu juga. Karena berbeda-beda, itu berarti kita sama tidak tahu. Kalian paham dengan apa yang disampaikan dalam cuplikan ceramah tersebut? Ya, menolak semua hadis-hadis tentang sholat. Walaupun dirinya hafal dengan hadis-hadis yang membahas tentang sholat, namun semua itu tidak berlaku. Oleh sebab itu dirinya bingung bagaimana tata cara Nabi sholat, berapa rakaat dalam sholat, dan berapa kali sholat dalam sehari. Nabi SAW telah mengingatkan kita akan bahayanya pemahaman Qur'aniyun atau ingkarus sunnah. Berikut hadisnya. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang membantah pemahaman Qur'aniyun atau ingkarus sunnah. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pemahaman Qur'aniyun atau ingkarus sunnah tersebut? Silakan tulis di kolom komentar.